Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon dan di video ini gue akan share pengalaman gue selama menggunakan smartwatch dari Oase ini ya. Ini adalah Oase smartwatch, modelnya ini H12W. Ini adalah tampilan boxnya ya, seperti ini nih. Jadi ya kita unboxing dulu aja sebentar, tapi ini sebenarnya bukan unboxing ya. Ini adalah re-unboxing karena udah pernah gue buka juga. Jadi di dalam kotaknya ini ada, susah banget ya buka boxnya ya, tapi ya di dalam kotaknya ini ada smartwatchnya tentunya ya, seperti ini, bentuknya bulat dan warnanya silver seperti ini. Kemudian ada buku panduan ya, buku panduan dan ya buku penggunaan lah ini ya. Kemudian ada kabel ngecasnya, chargernya seperti ini pin magnetik kayak gini ya. Oke, pengalaman gue nih selama gue menggunakan jam tangan pintar ini, gue rangkum menjadi 5 poin penting. Sekarang mari kita bahas. Oke, pertama soal desainnya. Selama gue menggunakan smartwatch ini, kesan pertama buat gue ya desainnya ini menurut gue ini bagus ya. Karena jujur selama gue pakai jam tangan pintar ini ya, yang ya karena ini tuh jujur selera gue nih, ini yang bulat kayak gini tuh. Kalau misalnya gue ketemu sama temen gue nih, entah itu gue di cafe, di jalan, ataupun dimanapun itu, hampir semua teman yang ketemu sama gue bilang kalau smartwatch ini tuh punya desain yang bagus. Berarti cukup banyak juga ya yang setuju kalau desain smartwatch ini tuh bagus. Jadi no debat, oke? Warna silver ini tuh awalnya gue ngerasa ya cocoknya tuh buat cewek banget gitu ya. Tapi ternyata pas gue coba nih dan gue cocok-cocokin sama outfit yang gue pakai, hasilnya ya oke-oke aja gitu. Bahkan ada yang bilang nih katanya diameternya tuh agak kegedean, tapi ya overall sih buat gua oke-oke aja. Nah jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya tuh bulat seperti ini dan diameternya menurut gua ini cukup pas ya buat gua. Materialnya ini tuh berbahan zinc alloy ya. Jadi sejenis logam gitu dan punya build quality yang bagus. Ini kerasa banget serius. Kalau misalnya teman-teman pegang ini kerasa banget. Kayak bukan smartwatch ya di bawah sejuta, bukan gitu ya, itu enak banget nih. Jadi ini kokoh dan solid. Di bagian kanannya ini ada tombol nih, ini tuh untuk power on off dan ya untuk oke juga fungsinya. Sementara di bagian bawahnya ini ada ini sensornya dan ini adalah pin magnetik buat ngecasnya. Strapnya ini tuh berbahan apa ya, silikon ya, tapi ini tuh berbahan silikon yang grade-nya itu sangat tinggi. Jadi ini silikon yang bagus. Jujur ini sangat lembut banget nih. Ini lembut banget sehingga bikin nyaman di pergelangan tangan. Selama gua pakai hampir sekitar 3 mingguan ya. Sama sekali nggak ada masalah ke kulit gua. So far aman aja ini strapnya. Dan oh iya nih, cara memasangnya juga itu cukup unik ya nih. Cara memasangnya itu cukup unik seperti ini. Nih dimasukin ke sini, sorry sebentar. Nah, dimasukin ke sini tuh. Nah udah kayak gini dimasukinnya ke sini nih, tuh ke dalam kan. Nah kalau misalnya smartwatch yang gua gunakan sebelumnya strapnya ini keluar ya, di luar ini nih, di luar berlapis keluar, kalau ini berlapis ke dalam. Jadi ini malah menarik semut gua dan lebih jadi susah longgarnya gitu tuh kan, karena ini ada di dalam sini nih tuh strapnya. Dan nggak lupa juga nih, jadi smartwatch ini tuh sudah bersertifikat IP67 yang artinya bisa tahan air di kedalaman 1 meter dalam durasi 30 menit. Selanjutnya poin penting kedua nih, selama gue menggunakan jam tangan pintar ini, yang menarik adalah layarnya. Menurut gua sebenarnya jujur ya, layarnya ini tuh nggak bagus-bagus amat nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini nggak bagus-bagus amat, bahkan kadang-kadang kurang responsif dan ada delay gitu ya. Tapi cuman menurut gua di harga segini, di range harga yang ditawarkan ya, layarnya ini tuh sudah sangat lebih dari cukup. Ukurannya ini 1,28 inci, resolusinya itu 240x240 pixel dan menggunakan panel IPS. Gambar yang dihasilkannya juga ini terlihat dengan baik ya, teman-teman lihat nih, bisa terlihat dengan baik. Dan yang paling penting nih, walaupun gue gunakan aktivitas outdoor di cahaya matahari yang terang gitu, layarnya ini tuh tetap terlihat dengan jelas, jadi bisa menampilkan konten dengan baik sehingga informasi di layar terlihat dalam kondisi apapun, mau gelap maupun terang juga. Terdengar sepele ya, agak sepele gitu, masa kayak gitu doang ngaruh sih bang gitu kan. Jujur
Kalau misalnya layarnya ini tuh tidak bisa menampilkan informasi atau gambar dengan baik di bawah terik matahari, ini bakal menyulitkan kita kalau kita gunakan untuk aktivitas outdoor. Entah itu kalian suka motoran, entah itu kalian ya dibawa naik gunung atau kemana, itu bakal agak susah ngeliat informasinya, kesel bawaannya ya. Selanjutnya berikutnya, hal yang paling penting menurut gua nih pada sebuah smartwatch itu adalah baterainya. Baterainya ini tuh berkapasitas 180 mAh, dan selama gue menggunakan smartwatch ini ya, dan selalu terhubung ke smartphone, baterainya ini tuh bertahan sekitar 7 harian. Dan ini jujur menurut gue ini sudah bagus ya untuk smartwatch dengan harga yang terjangkau seperti ini. Gue pernah pakai smartwatch yang ya menggunakan Wear OS, itu tuh bahkan sampai mungkin harus sehari 2 kali ngecasnya. Itu ribet ya. Jadi kalau ini so far agak aman ya, karena harus seminggu sekali ya, jadi gue suka. Jujur gue kepikiran ini untuk dijadiin daily driver, karena jujur gue tuh suka jam klasik. Jadi gue nggak perlu ngecas gitu ya, cukup tahu waktu aja ataupun notifikasi aja kalaupun smartwatch. Nah ini cocok nih, yang penting gue tahu notifikasi, jarak apa ya, langkah kaki kayak gitu doang udah cukup, karena ini ngecasnya cuma seminggu sekali ngecasnya, jadi nggak harus setiap hari. Oke. Nah selanjutnya nih, hal yang menarik yang membuat smartwatch ini tuh layak dibeli adalah fiturnya. Fitur yang gue suka tuh mulai dari notifikasi ya. Jadi notifikasinya ini tuh menurut gue ini penting banget ya. Jadi kita bisa set notifikasi dari aplikasi mana saja yang bisa kita tampilkan pada smartwatch ini menggunakan aplikasi yang namanya FitCloud Pro ya. Nih, jadi notifikasinya seperti ini tuh. Nanti ada notifikasi. Memang nggak semua teks yang bisa kita baca, tapi setidaknya ada notifikasi seenggaknya. Jadi kita nggak harus selalu ngecek smartphone kita. Oke, sebentar gue ke mana ya smartphone gue nih. Oke. Ya bukan ternyata. Oh ini. Sorry. Nah ini aplikasinya namanya FitCloud Pro. Nah ini FitCloud Pro ya, FitCloud Pro. Jadi kalau kita masuk ke device nih, alarmnya ini bisa kita setting ya, mau aplikasi mana aja yang masuk ke notifikasinya smartwatch yang kita gunakan ini, H12W. Nah selain fitur notifikasi, fitur kesehatan pada smartwatch ini tuh sudah sangat lengkap di kelasnya. Nih kalau misalnya teman-teman lihat nih, kalau misalnya gue lihat di sini aja ya aplikasinya nih. Ini kita harus nyambung menggunakan FitCloud Pro nih. Jadi ada fitur untuk memantau kualitas tidur nih, sleep. Kemudian ada fitur untuk heart rate-nya, untuk memantau detak jantung. Kemudian ada blood pressure, ini untuk memantau tekanan darah. Dan ini tuh cukup jarang ya ditemukan di smartwatch, apalagi ini di harganya yang cukup terjangkau. Terus ini ada fitur oksigen, ini sepertinya ini SpO2 ya, untuk mengukur kadar oksigen. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih di sini di aplikasi smartwatch-nya, workout-nya juga menurut gue ini sudah sangat banyak workout-nya. Sebentar, mana? Nah ini kita cari sportnya ya. Nih. Sportnya ini tuh bisa teman-teman lihat di sini. Ada berjalan kaki, walking, kemudian ada running juga buat lari, ada hiking, cycling, badminton, basketball juga ada yang bisa merekam ya. Jadi bisa si smartwatch itu bisa merekam untuk kegiatan basketball dan elliptical. Ini menurut gua ini sudah lebih dari cukup. Selain itu nih teman-teman juga bisa nih, kita juga bisa mengontrol musik ya melalui smartwatch. Jadi kita nggak perlu pegang-pegang HP terus ya kalau misalnya kita di kendaraan atau kita lagi nyantai di bandara ataupun dimanapun itu. Kemudian ada juga fitur ini nih, Find My Phone. Jadi kalau misalnya kita tekan ini, nah, nggak akan bunyi HP-nya. Ya ini berguna kalau misalnya teman-teman lupa di mana naruh HP-nya ya. Nah fitur lain lengkapnya ini tuh bisa kita cek di aplikasinya ya, FitCloud Pro nih. Ini banyak banget fiturnya yang ada di sini nih. Kalau misalnya kita lihat nih, di sini tuh ada ya untuk mengingatkan aktivitas nih. Jadi kita nggak boleh duduk terus, jadi nanti diingetin buat diri atau buat gerak. Kemudian ada pengingat juga buat minum air putih. Ini banyak banget nih ya. Pokoknya kita bisa banyak fitur di sini. Ada juga ini nih, fitur shake photograph. Nah, jadi kalau misalnya kita shake, nanti dia bakal moto tuh kan.
Cuma memang ini kekurangannya masih menggunakan aplikasi kamera yang ada di si FitQuad Pro-nya ini, bukan aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Nah, sekarang nih setelah ngebahas hal yang penting dan yang gue suka sama smartwatch ini, poin penting terakhir yang mesti kalian tahu adalah kekurangannya. Tapi ingat ya, ini bukan soal jeleknya produk ini, tapi ini pendapat gue mengenai hal yang mungkin bisa nanti ditambahkan sama OASE ya pada smartwatch series berikutnya. Jadi ini ya dibilang kekurangan bukan juga kali ya. Oke, yang pertama, selain tidak bisa melakukan panggilan telepon nih, jadi ini tidak bisa melakukan panggilan telepon, notifikasi pada smartwatch hanya notifikasi saja. Jadi misal kita dapat notifikasi nih dari WA nih. Nah, ini kita tidak bisa untuk membalasnya. Jadi kita hanya bisa untuk membacanya saja. Karena tidak ada fitur membalas pesan langsung melalui smartwatch ini. Walaupun ya wajar ya ini sesuai harganya. Tapi kalau ada fitur ini sepertinya bakalan lebih menarik si smartwatch ini. Terus kekurangan kedua nih menurut gua, tombol fisik di sebelah kanannya ini ya. Kadang nih gini nih, ini gue contohnya, ini beneran ya, pas gue pakai selama 3 minggu tuh gue nggak pernah ngalamin hal yang bikin gue kesal, cuma ada satu hal yang bikin gue agak capek gitu. Nah kebetulan tangan gue segini ya, agak kurus kali ya, dan ini jadi nempelnya di deket pergelangan tangan seperti ini. Ini karena si tombolnya ini agak keluar, ini gue kalau gini ngobrol nih, misalnya gue ngobrol sama teman gue posisinya gini, ini kan jadi ketekan ya, nih, ini smartwatch-nya jadi mati ini. Ya ini hal yang sederhana, tapi jujur ya karena gue misalnya lagi gini gitu kan, mesen kopi, kemudian ngobrol sama temen di meja sambil gini, jadi ininya ketekan, ininya mati, smartwatch-nya ya jadi mesti kita nyalain lagi. Bukan masalah besar, tapi ya kalau sering kayak gue ya agak kesel juga gitu ya. Mungkin nanti ini ya jangan ditonjolin seperti ini ya. Mungkin agak agak biar sepermukaan sama pinggirannya. Tapi kalau misalnya sepermukaan nggak kelihatan jam klasiknya, karena ini tuh terlihat jamnya tuh bagus sih menurut gue. Ini desainnya kayak gini bulat, ini ada titik-titik kayak gini penanda menit dan detik ya, ini bagus banget. Ini seolah ini jam klasik ya, tapi itu yang gue rasain, gue ngerasa ini kekurangan. Jadi ke tangan gue nya jadi kayak gini, nempel terus jadi mati smartwatch-nya. Tapi kalau misalnya tangan kalian, gue juga nggak tahu ya. Terus oke, lanjut ke kekurangan terakhir menurut gue adalah chargernya. Jadi gini, chargernya itu kan kayak gini, ini magnetik kan kayak gini. Ini nih, jadi ini nggak tuh, ini nggak nempelnya tuh nggak kuat ya. Jangan salah loh, walaupun ada yang kayak gini juga, gue ada smartwatch yang kayak gini juga, tapi nempelnya tuh erat banget sampai ini tuh nggak bisa lepas. Kalau ini, nih ini lepas. Jujur kenapa gue nggak suka jadi kayak gini, setiap gue ngecas kadang-kadang gue tempel kayak gini, terus gue taruh ke sini, tiba-tiba copot gitu tuh, kelepas gitu. Nah ini yang gue kurang suka, jadi kadang-kadang gue mastiin lagi ini smartwatch-nya bener udah terkonek ke casanya apa belum. Tapi kalau misalnya ini rapet banget gitu kan, nempel banget, jadi lebih enak gitu. Jadi kita masa nggak nyaman aja gitu. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga informasi mengenai smartwatch dari OASE ini nih, OASE Watch H12W bermanfaat ya. Pokoknya sampai bertemu di video berikutnya. Kalau misalnya kalian ada yang tanya, langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung aja kontak gue di Instagram gue di @rizwanzon. Oke, gue pamit dan bye. Ini curhatnya cuma 1 view gini doang, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tersampaikan.